Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Journey. Setelah mengantarkan GS Ball, Satoshi mengadakan gym battle keduanya di Johto. Satoshi dan kawan-kawan ngobrol dengan Gentetsu dan cucunya sambil minum-minum. Ji berterima kasih kepada ketiganya karena telah membantu menyelamatkan sumur Slowpoke dan kakeknya. Satoshi menyampaikan bahwa mereka mendapat tugas dari Propokido untuk mengantarkan GS Ball. Satoshi lalu menyerahkan GS Ball kepada Gentetsu, yang mana Gentetsu sangat terkejut karena di dalamnya pasti ada Pokemon yang hebat. Satoshi dan kawan-kawan semakin dibuat penasaran karena mereka juga tidak dibolehkan untuk membuka GS Ball tersebut. Gentetsu meminta maaf karena tidak bisa membuka GS Ball, tapi meyakinkan mereka bahwa akan menyelidikinya lebih lanjut. Kemudian Satoshi dan kawan-kawan melapor kepada Propokido, memberitahukan bahwa mereka telah mengantarkan GS Ball ke tujuannya. Mereka bilang sekarang Gentetsu sedang memeriksa GS Ball itu. Propokido sangat senang dan menyuruh mereka untuk menghubunginya secepat mungkin kalau GS Ball sudah diperiksa. Satoshi lalu bertanya apa keahlian Gentetsu, dan Propokido menjelaskan Gentetsu adalah pengrajin terkenal yang membuat Pokeball khusus menggunakan aprikot, buah yang tumbuh di sekitar rumah Gentetsu. Mereka lalu melihat ada pohon aprikon yang tumbuh di halaman belakang. Satoshi kemudian kabur untuk mencari Gentetsu dan bertanya lebih banyak tentang Pokeball, meninggalkan Propokido yang masih berbicara di telepon. Ketika Satoshi memanggil Gentetsu, Ji menyuruhnya untuk diam karena membuat Pokeball adalah pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Satoshi dan kawan-kawan menyaksikan bagaimana Gentetsu membuat Pokeball berbahan buah aprikot. Setelah semuanya selesai, Gentetsu dengan senang hati memberikan masing-masing Fastball kepada ketiganya sebagai ucapan terima kasih atas bantuan mereka sebelumnya di sumur Slowpoke. Ji menambahkan bahwa Fastball berasal dari aprikon putih dan digunakan untuk menangkap Pokemon yang kabur. Ji menjelaskan bahwa ada 7 jenis aprikon yang berbeda. Masing-masing bisa dibuat menjadi Pokeball yang berbeda warna. Satoshi sangat ingin mendapatkan Pokeball yang berbeda warna itu, dan Gentetsu mau membuatkannya asalkan Satoshi mengambil aprikonnya sendiri. Ji kemudian menawarkan membawa Satoshi dan kawan-kawan ke pegunungan untuk menemukan aprikon jenis lain. Mereka semua pun sepakat untuk mencari lebih banyak buah aprikon. Tim Rocket kebetulan juga mendengar percakapan tersebut dan mengarahkan perhatian mereka ke aprikon yang kalau dijual akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Tim Rocket pun memutuskan untuk mencuri buah tersebut. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan akhirnya tiba di pegunungan. Tepat di hadapan mereka ada pohon aprikon pink. Buah itu akan menghasilkan Love Ball. Takeshi berniat menggunakannya untuk petugas Junsa atau Suster Joy. Tapi Kasumi mengatakan Pokeball hanya bisa digunakan untuk para Pokemon. Satoshi ingin memetiknya, tapi Ji bilang buah itu masih belum matang. Pohon berikutnya yang mereka temukan adalah aprikon kuning, yang digunakan untuk membuat Moon Ball. Pohon itu dijaga oleh Pineko. Takeshi ingin menangkapnya satu, tapi saat berlari ke sana, Takeshi tersandung dan menabrak pohon, yang menyebabkan Pineko meledakkan diri. Selanjutnya mereka menemukan pohon aprikon hijau, bahan mentah dari Friend Ball. Beedrill yang menjaga pohon tersebut sangat marah karena mereka berani mendekati wilayahnya. Untungnya mereka berhasil lolos dari kejaran Beedrill. Satoshi dan kawan-kawan kini tiba di pohon aprikon merah yang digunakan untuk membuat level ball. Namun saat mendekati pohon tersebut, mereka jatuh ke dalam lubang yang digali tim Rocket. Tim Rocket lalu menarik Pikachu dengan sutas tali dan memasukkannya ke dalam tabung anti listrik. Mereka mengumumkan akan mencuri semua buah dengan paku. Satoshi menyuruh Bulbasaur menarik mereka keluar dari lubang dengan Vine Whip. Tepat saat tim Rocket baru saja melancarkan aksi jahatnya, tiba-tiba mereka terjatuh ke dalam lubang. Ternyata Diglett yang melakukannya untuk menjaga pohon. Satoshi lalu melepaskan Pikachu dari tabung, sementara tim Rocket meluncur di bawah tanah sampai akhirnya mereka terjatuh ke jurang. Setelah gangguan ditangani, Satoshi dan kawan-kawan akhirnya bisa mengumpulkan buah dengan tenang. Satoshi memilih aprikon biru untuk membuat Lure Ball. Ji mengarahkan mereka ke aprikon hitam yang digunakan untuk membuat Happy Ball.
Sayangnya ketika mereka mendekat ada segerombolan Pineko lainnya yang menjaga pohon tersebut. Takeshi ingin menangkap Pokemon itu sekali lagi. Namun tim Rocket muncul dengan kipas bertenaga sepeda, mengutarakan niatnya untuk menjatuhkan buah dari pohonnya. Takeshi mencegah Pineko mendekati tim Rocket karena tidak ingin Pokemon itu ditangkap oleh mereka. Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt, tapi serangan itu malah membuat kipas menjadi semakin bertenaga. Pineko berontak melompat ke tim Rocket dan menjatuhkan ketiganya dari sepeda. Tim Rocket pun mengeluarkan Pokemonnya untuk memberi pelajaran kepada Pineko. Takeshi dengan cepat melemparkan baseball untuk menyelamatkan Pineko dari serangan. Satoshi merintahkan Pikachu combo Quick Attack dan Thunderbolt untuk mengalahkan tim Rocket. Takeshi meminta maaf karena menangkap Pineko dalam keadaan yang aneh, tapi menyatakan bahwa mereka akan menjadi sahabat baik. Pineko tampak bahagia sebelum meledak di pelukan Takeshi. Berkat itu, Satoshi pun mendapatkan aprikot hitam. Kemudian Satoshi dan kawan-kawan menyerahkan buah itu kepada Gantetsu, 2 biru dan 1 hitam untuk diubah menjadi Pokeball. Sampai saat ini Gantetsu masih belum tahu apa-apa tentang G-Ball. Katanya G-Ball disegel dengan kunci yang sangat kuat dan meminta lebih banyak waktu untuk memeriksanya. Gantetsu juga memberitahukan bahwa gym sudah dibuka, sehingga Satoshi pun bergegas ke sana. Saat Satoshi dan kawan-kawan berjalan ke Azalea Gym, Kasumi berpura-pura menjadi reporter dan bertanya pada Satoshi bagaimana pertarungan akan berlangsung. Begitu Satoshi menyatakan bahwa ia akan menang, Kasumi mengira mungkin pertandingan ini akan sulit tanpa adanya Charizard yang membantunya. Satoshi membantah bahwa sekarang sudah ada penggantinya, yaitu Cyndaquil. Mereka segera memasuki gym yang menyerupai hutan. Kasumi mendadak cemas karena takut akan terjadi sesuatu. Benar saja, tepat di hadapannya tiba-tiba muncul Caterpie. Kasumi yang ketakutan melarikan diri, hanya untuk berhadapan langsung dengan segerombolan Metapod. Kasumi berlari lagi, berjongkok untuk mengatur napas, dan menyatakan gym ini seperti neraka untuknya. Perkataannya itu didengar oleh seorang anak laki-laki yang bertengger di atas pohon, menyatakan Pokemon tipe serangga merupakan Pokemon favoritnya. Ia lalu bertanya siapakah yang berani masuk ke gymnya. Satoshi mengungkapkan kedatangannya ke sini adalah untuk menantang gym leader. Tanpa disangka-sangka yang mereka ajak mengobrol sedari tadi adalah gym leadernya sendiri, Sukushi, gym leader spesialis tipe serangga. Sementara itu di luar terlihat tim Rocket yang mengintip. Mereka menyamar menjadi tumbuh-tumbuhan agar bisa menyelinap masuk. Dalam sekejap kehadiran mereka disadari oleh Pokemon serangga yang menjaga tempat ini. Pokemon-Pokemon tersebut menggunakan string shot untuk melilit mereka dalam tumpukan benang. Satoshi masuk ke battlefield untuk memulai gym battle-nya. Sebelum pertandingan dimulai, Sukushi menyampaikan beberapa kata tentang Pokemon serangga yang sama sekali tidak dimengerti Satoshi. Kasumi dan Takeshi yang menyaksikan pertandingan tahu kalau Sukushi sangat terobsesi dengan Pokemon tipe serangga. Sukushi mengeluarkan Pokemon pertamanya, yaitu Spinarak. Sementara Satoshi langsung menggunakan Cyndaquil yang sangat diuntungkan melawan Pokemon tipe serangga. Satoshi berniat mengakhiri pertandingan secepat mungkin dengan Flamethrower, tapi Cyndaquil masih belum mengeluarkan api dari punggungnya. Jadi ada baiknya Cyndaquil menggunakan move yang lain dulu. Sukushi merintahkan Spinarak String Shot untuk menutupi lapangan, menjerat Cyndaquil di benang lengket. Satoshi merintahkan Cyndaquil Flamethrower, akan tetapi yang keluar hanyalah asap. Spinarak melancarkan Poison Sting yang menghit telak lawannya. Satoshi memutuskan mengganti Cyndaquil sebelum Poison Sting lainnya mengenainya. Satoshi menyadari kelemahan tipenya, tapi tetap mengirimkan Chikorita. Chikorita muncul dan langsung memeluk Satoshi. Sukushi mempertanyakan keputusannya menggunakan Pokemon tipe rumput. Satoshi menjawab pilihannya berdasarkan instingnya, sesimpel itu. Kasumi dan Takeshi tetap ragu, meskipun mereka tahu Satoshi memiliki kemampuan bertarung yang sulit diprediksi. Pertandingan kembali berlanjut dengan Spinarak melancarkan String Shot. Chikorita berhasil mengelak dan membalas dengan Fine Wing. Bagaimanapun juga, Spinarak menggunakan talinya untuk menghindari serangan. Spinarak kemudian berayun dari pohon ke pohon menggunakan String Shot-nya. Satoshi minta Chikorita untuk fokus dan menggunakan Fine Whip lagi, tapi Spinarak terus saja menghindar. Sukushi merintahkan Spinarak Poison Sting, sementara Satoshi merintahkan Chikorita mengcounternya dengan Razor Leaf. Chikorita kemudian membuat Spinarak lengah dengan Sweet Scent-nya,
dan melanjutkan dengan tackle, memberi kemenangan pertama untuk Satoshi. Chikorita sangat gembira dengan kemenangannya. Alhasil ia melompat ke wajah Satoshi. Tsukushi menggunakan Metapod dalam pertandingannya. Kasumi dan Takeshi memperingatkan Satoshi untuk berhati-hati, karena Metapod itu pasti sangat kuat sekali. Satoshi meyakinkan mereka bahwa ia akan baik-baik saja, lalu memerintahkan Chikorita Fine Whip. Metapod menggunakan Harden untuk meningkatkan pertahanannya dan memblok serangan tersebut. Dengan itu, tak satupun serangan Chikorita yang mempan terhadapnya. Tsukushi kemudian menyuruh Metapod tackle yang sukses menumbangkan Chikorita. Satoshi mengandalkan Pikachu dalam pertandingan berikutnya, di mana Pikachu juga dibuat kewalahan karena Metapod itu bisa menyembunyikan dirinya di antara debu dan pepohonan. Berkat pendengarannya yang tajam, Pikachu bisa menghindari tackle Metapod, lalu menggunakan agility untuk menghindari berbagai serangan Metapod lainnya. Pikachu kemudian menempel ke Metapod dan memberinya Thunderbolt untuk mengakhiri pertandingan. Tsukushi merasa terkesan karena belum pernah ada yang bisa mendesaknya sejauh ini. Tsukushi mengeluarkan Pokemon terkuatnya, yaitu Scyther. Anehnya, Pokemon itu tetap diam saat Pikachu mendekatinya. Tim Rocket yang berhasil membebaskan diri kini berencana menggali jebakan untuk menangkap Pikachu. Nyasu memberitahukan kepada teman-temannya sepertinya Pikachu tidak bergerak. Kojiro menjulurkan kepalanya untuk mengecek situasi. Pikachu melancarkan Thunderbolt yang bisa dihindari Scyther dan malah mengenai Tim Rocket. Scyther kini muncul di belakang Pikachu dan menghajarnya dengan Fury Cutter hingga Pikachu tak sanggup lagi berdiri. Satoshi menggunakan Cyndaquil yang terlihat kelelahan karena pertarungan sebelumnya. Scyther dibiarkan menyerang sampai punggung Cyndaquil meledak dalam kobaran api. Cyndaquil melancarkan Flamethrower yang bisa mematahkan double tip, tapi Scyther yang asli bisa membloknya. Satoshi mempertimbangkan langkah selanjutnya sebelum pertandingan dilanjutkan. Tsukushi merintahkan Scyther Sword Dance, yang direspon Satoshi dengan merintahkan Cyndaquil melompat dan berputar di udara. Spinning Flamethrower menelan Scyther. Setelahnya Cyndaquil pun menghabisinya dengan tackle, menjadikan Satoshi sebagai pemenang. Tsukushi memberi selamat serta menyerahkan Hype Badge kepada Satoshi. Tsukushi berharap jika bertemu lagi dengannya, Satoshi mau bertanding lagi. Satoshi mengiyakan permintaannya sebelum pergi melanjutkan perjalanan. Ketika akan meninggalkan kota, Satoshi dan kawan-kawan lupa mereka meninggalkan Pokéball di rumah Gantetsu. Ji lalu datang mengantarkannya, 2 Lure Ball dan Happy Ball yang dibuat dari aprikon yang mereka petik sebelumnya. Satoshi dan kawan-kawan pun mengucapkan selamat tinggal dan akan kembali kalau Gas Ball sudah selesai diperiksa. Pada malam harinya, Tim Rocket mendapati mereka dikelilingi Pokemon tipe serangga yang marah. Togepi menangis lantaran terbangun secara tiba-tiba. Pikachu dan Pokemon-Pokemon lainnya pun mencari cara untuk menenangkannya. Pikachu membuat wajah yang lucu untuk menghentikan tangisannya. Namun, Togepi tidak juga berhenti menangis. Sampai kemudian Squirtle menyarankan teman-temannya untuk memetik apel. Bulbasaur pun memotong apel itu, yang menggelinding ke arah Psyduck. Tanpa rasa bersalah, Psyduck malah memakannya, yang menyebabkan Togepi menangis lebih kencang. Akhirnya cara terakhir adalah dengan menimang-nimangnya, sampai Togepi itu tertidur lagi.